Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan tentunya juga teman-teman pasti masih diberikan rasa semangat untuk belajar. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan hari ini kita akan memasuki tema lanjutan dari pekan yang lalu, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit bagian 2. Apa saja ya yang akan kita bahas pada hari ini? Jika begitu, teman-teman dipersilahkan untuk menyimak video ini hingga selesai ya. Teman-teman, kita akan membahas tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada proses rotasi bumi dan revolusi bumi. Sebelumnya teman-teman sudah mengetahui belum apa sih yang dimaksud dengan rotasi bumi dan revolusi bumi? Jika belum mengetahuinya, maka teman-teman dapat memperhatikan apa yang Bapak sampaikan ini ya. Pengertian rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya atau gerakan planet bumi pada porosnya sendiri. Ini merupakan contoh dari proses rotasi bumi. Kemudian pengertian revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari atau gerakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ini merupakan contoh proses revolusi bumi. Lalu, apakah teman-teman telah mengetahui jika mengalami proses rotasi bumi dan revolusi bumi akan berdampak dalam kehidupan ini? Jika belum, ini beberapa dampak yang dapat kita rasakan dan kita ketahui dalam kehidupan ini. Dampak dari rotasi bumi yaitu yang pertama, terjadinya siang dan malam hari. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat. Kemudian, dampak dari revolusi bumi yaitu yang pertama, terjadinya rasi bintang pada malam hari. Yang kedua, terjadinya perubahan musim di berbagai tempat. Nah, teman-teman, itu ya beberapa contoh dampak dari proses rotasi bumi dan revolusi bumi yang dapat kita ketahui. Lalu, bagaimana ya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah terdapat pada proses tersebut atau tidak ada? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq dan Al-Muhaimin. Hal tersebut juga mencerminkan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit.
Dan teman-teman perlu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pesan dalam Al-Quran. Pada Quran surah Ali Imran, surah ketiga dalam Al-Quran ayat 190 yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Dalam pesan tersebut bahwa pada waktu siang hari dan malam hari ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara sadar ataupun tidak sadar kita telah mengetahui. Seperti contoh yang dapat kita ketahui bahwa pada siang hari ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia. Antara lain, 1. Ayah bekerja untuk mencari nafkah pada siang hari hingga sore hari. 2. Ibu membersihkan rumah pada pagi hari hingga siang hari. 3. Anak-anak belajar atau menuntut ilmu di sekolah pada pagi hari hingga siang hari. Lalu, pada malam hari pun juga ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia. Antara lain, 1. Ayah, ibu, dan anak-anak menikmati waktu bersama atau bersantai dengan orang-orang terdekat seperti keluarga pada malam hari. 2. Seluruh manusia pasti beristirahat pada malam hari hingga menjelang pagi hari. Dan ternyata hal-hal tersebut telah disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada Quran surah Al-Qasas surah ke-28 dalam Al-Quran ayat 73 yang berbunyi, "Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan juga dalam Al-Quran pada Quran surah Yunus surah ke-10 dalam Al-Quran ayat 67 yang berbunyi, "Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kembali dalam Al-Quran pada Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 21 yang berbunyi, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari, serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Dan akhirnya kita harus meyakini bahwa siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai salah satu penciptaannya di kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam Al-Quran pada Quran Surah Al-Anbiya surah ke-21 dalam Al-Quran ayat 33 yang berbunyi, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Masya Allah teman-teman, ini semua merupakan tanda-tanda maha kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami dengan terciptanya siang hari dan malam hari yang merupakan salah satu dampak dari proses rotasi bumi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga teman-teman dapat memahami ya, bahwa siang hari dan malam hari termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan melalui Al-Quran. Jika begitu, dengan apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan ilmu kita dan menambah nilai keimanan kita dalam berislam. Amin. Demikian penyampaian pada hari ini Bapak ucapkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.